Di tengah insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Anies mendapat tekanan yang sangat hebat. Anies dianggap sebagai salah satu yang harusnya bertanggung jawab karena berani memberikan IMB di atas lahan yang bukan milik warga Tanah Merah. Saking masifnya rekam jejak, sampai-sampai Anies enggak berani nongol. Untung aja saat ini Anies sedang berada di Australia, sehingga dia enggak perlu nongol ke publik. Enggak perlu klarifikasi, bahkan bisa ngumpet selama beberapa hari sambil menunggu situasi reda. Untuk saat ini, Anies cuma bisa mengharapkan pendukungnya membersihkan nama baiknya. Mereka sedang menjilat habis-habisan supaya nama Anies kembali mengkilap. Saya lihat ada dua serangan balik yang mereka lakukan. Yang pertama adalah kontrak politik yang diteken Jokowi saat menjadi calon gubernur DKI tahun 2012. Bagi yang enggak teliti, pasti akan berpikir isinya sama dengan kontrak politik yang diteken Anies. Sebenarnya isinya memang sangat mirip. Saya bahkan enggak ngerti kenapa kedua kontrak politik ini bisa sangat mirip. Tapi biarlah, ngapain pusing-pusing. Inti dari semua ini adalah para buzzer Anies mau bikin narasi bahwa bukan cuma Anies yang teken kontrak politik, tapi dulu Jokowi juga pernah. Maksudnya, kalau Anies mau disalahkan dalam insiden korban kebakaran depo Pertamina, maka Jokowi juga harusnya disalahkan. Ada satu buzzer pembela Anies yang bahkan mengatakan Jokowi juga pernah teken kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Dia menuduh kalau Jokowi janji warga Tanah Merah enggak akan digusur, padahal itu hoax. Yang benar adalah Jokowi teken kontrak itu di Muara Baru, Penjaringan, yang jaraknya cukup jauh dari Tanah Merah. Lagi pula, di kontrak itu ada poin di mana Jokowi diminta melegalkan kepemilikan tanah yang udah ditempati selama 20 tahun lebih dan tanahnya tidak dalam sengketa. Bunyinya adalah legalisasi kampung ilegal yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa, maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Jadi Jokowi enggak salah dalam hal ini. Syaratnya adalah tanah tidak dalam kondisi sengketa. Kalau tanahnya milik orang lain, ya enggak bisa dong. Tapi di kontrak politik Anies, isinya juga kurang lebih sama. Ada poin yang berbunyi, kampung-kampung yang sudah ditempati selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah, akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik. Sama nggak dengan yang punya Jokowi? Sama sebenarnya, tapi faktanya Anies ugal-ugalan. Jelas-jelas lahan di Tanah Merah itu adalah punya Pertamina. Ada datanya, ada sejarahnya. Tapi Anies nggak peduli. Dia ngegas terus, seolah tanah itu punya dia sehingga bebas diberikan kepada siapapun. Bahkan dia hadiahkan IMB pada warga, meski status tanah itu ilegal. Buzzer Anies mau membodohi semua orang kalau Jokowi juga bersalah. Padahal tindakan mereka berdua berbeda jauh. Anies jelas langgar aturan, sedangkan Jokowi mau difitnah juga. Kemudian serangan kedua adalah soal KTP. Saat Jokowi jadi gubernur DKI, dia menerbitkan KTP kepada warga Tanah Merah. Nah, ini juga yang dijadikan buzzer bodoh untuk menyerang Jokowi. Mereka mau bikin kesan kalau Jokowi juga ikut bersalah karena sudah memberikan KTP kepada mereka. Ini cocoklogi yang sangat bodoh sekali. Dari mana ceritanya KTP bisa disamakan dengan IMB? Cuma orang bodoh yang percaya dengan narasi dari buzzer Anies. KTP itu sebatas legalitas administrasi kependudukan, supaya warga bisa punya akses layanan publik. Kalau nggak ada KTP, pokoknya susah deh. Bayangin, mau daftar BPJS, harus pakai KTP. Mau buka rekening bank, harus ada KTP. Mau bikin SIM, harus ada KTP juga. Bahkan mau pinjam duit ke pinjol aja harus ada KTP. KTP itu tujuannya supaya warga bisa dapat haknya sebagai warga negara. Dan Jokowi nggak salah. Beda dengan Anies yang berani memberikan IMB yang nggak bisa sembarangan diberikan. Bahkan dia memberikan IMB untuk satu kawasan, bukan untuk satu bangunan. Kira-kira orang macam apa yang memberikan IMB untuk lahan yang enggak jelas statusnya? Yang jelas orang licik yang nafsu kekuasaannya udah sampai puncak ubun-ubun.
Semakin para pendukung Anies menjilat, semakin mereka kelihatan bodoh. Semakin kelihatan kalau mereka juga sama liciknya. Ini udah rumus baku, rumus yang diciptakan oleh Anies, di mana perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Anies dan pendukungnya jadi sama-sama mirip, berusaha menutupi kelicikan dengan tudingan-tudingan yang nggak masuk akal. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Nafsu berkuasa yang overdosis bisa membutakan hati seseorang. Enggak peduli efek sampingnya apa, pokoknya selagi itu menguntungkan bagi Anies, dia akan lakukan. Keuntungan dia adalah nomor satu, yang lain sisanya masa bodoh. Orang seperti Anies inilah yang menciptakan kelompok keras kepala, bandel, dan enggak tahu aturan. Warga berani minta depo dipindah, padahal merekalah yang seharusnya pindah. Ini akibat ulah orang-orang seperti Anies yang memberi panggung buat mereka. Mereka sebenarnya salah, tapi dibela sebagai kelompok yang benar. Mereka jadi besar kepala. Kelakuan kayak begini yang mengundang kelompok pendukung dan buzzer untuk bikin gaduh. Lihat aja buzzer dan pendukung Anies. Banyak yang enggak beres. Bukan cuma konyol, tapi juga jahat dan suka fitnah. Kalau Anies dulu enggak bikin ulah dan merelokasi warga di sana, pasti insiden kebakaran ini enggak akan separah sekarang. Yang terbakar cuma depo. Pertamina enggak perlu pusing mikirin warga yang jadi korban. Tapi semua udah terjadi, mau gimana lagi? Dan parahnya, sekarang giliran pendukung Anies yang unjuk gigi, pamerin kebodohan dan kelicikan. Jokowi mau ikut dijadiin kambing hitam. Sorry aja deh, rakyat udah pada pinter. Semua pembelaan dan fitnah yang disebar gampang di-counter balik. Jokowi dan Ahok selalu ada logika waras di balik setiap tindakan. Sedangkan di balik setiap tindakan Anies cuma ada nafsu politik yang overdosis. Enggak ada logika, banyak yang nabrak aturan, melangkahi aturan. Seolah keputusan Anies jauh lebih tinggi levelnya ketimbang keputusan presiden. Begitulah kira-kira. Narasi jahat dari mereka harus kita lawan. Kalau mereka terus dibiarkan, akan ada banyak korban yang ditipu mereka. Apalagi Anies mau jadi presiden. Enggak kebayang tipuan macam apa lagi yang akan mereka pakai. Kalau mau jadi gubernur aja, Anies nekat melanggar etika, misalnya dengan memberikan IMB. Kira-kira Anies berani lakukan apa untuk jadi seorang presiden? Dia berani mengorbankan apa? Kebayang enggak ngerinya seorang Anies? Dia kayak enggak peduli sekelilingnya hancur. Rakyat kayak permen karet. Kalau udah pahit, tinggal dibuang aja.